Batagor di sini tuh penuh perjuangan guys. Katanya dine-in-nya penuh, suruh waiting list. Jadi penasaran seenak apa sih Batagor Kingsley ini sampai sebanyak ini yang nungguin buat makan Batagor doang. Untung tempatnya tuh banyak oleh-oleh khas Bandung juga, jadi bisa sambil lihat-lihat dan beli. Dan gak kerasa ya, akhirnya pesanan Mimin datang semua guys. Tuh ukuran Batagornya gede juga ya. Katanya kalau udah ke Bandung kayak ada yang kurang kalau gak makan Batagor Kingsley. Dan bener aja dong, ternyata enak banget Batagornya. Keras dan chewy di dalam, tahunya lembut dan berasa banget ikannya. Fix ini Mimin nobatin jadi Batagor terenak di Bandung. Terus Mimin pastinya pesen bakso tahu atau siomainya ini nih. Diracik dulu pakai saus sambelnya Kingsley. Pantes aja orang-orang rela nungguin. Emang enak banget Batagor dan siomainya. Selain Batagor dan siomay, ternyata banyak banget menu masakan lain yang gak terduga-duga guys. Kayak lomi ini nih, kuahnya kental dan manis. Terus ada pukis yang gendut-gendut guys. Ini tuh masih anget. Yang hitam ini varian coklat ya. Coklatnya meleleh dan empuk banget pukisnya. Buttery juga. Minumnya es durian. Ini tuh bener-bener full pakai daging durian asli yang legit banget. Mau nge-es di sini juga ada loh guys, es tele. Seger pisan, kurang lengkap apa coba kalau mau bawa Batagornya buat oleh-oleh juga bisa. Please kalau ke Bandung wajib samperin Batagor Kingsley. Panjang-panjang. Topoki ini tuh beneran mirip kayak channel mukbang Korea gitu gak sih? Panjangnya bisa sampai 10 cm lebih. Puas banget guys. Kalau Mimi lagi kepengen jajan Korea selalu di Chon. Udah paling bener lah kesini. Mukbang Chon corn dog di Aloha Pit. Langsung pesen corn dog yang party box isi 5. Kalau beli corn dog di Chon pastinya udah bisa barbarin saus-sausnya guys, gratis. Dan Mimin tuh suka kasih cheddar sauce yang banyak. The best lah cheddar sauce mereka. Terus ini yang full mozzarella, molor banget. Satu-satunya di dunia guys, corn dog buah. Isinya tuh pisang dan dark coklat. Dark coklatnya pekat banget ya. Atasnya buah pisang yang manis. Jujur ini enak banget guys. Terus di bawahnya juga ada keju mozzarella gitu guys. Ini wajib kalian coba sih kalau ke Chon. Kurang afdol dong kalau nggak pesen topokinya. Yang Mimin pesen ini roast topoki. Kita buka topokinya Chon. Topokinya panjang guys. Wow, udah termasuk mie, odeng, jagung, dan juga sosis. Topokinya tuh kenyal banget guys. Mirip kayak yang Mimin coba di Korea. Kondok yang full sosis kayak gini, gede banget ukurannya. Jujur itu udah maksa banget masuk mulut Mimin. Karena luarannya tuh ada kentang gorengnya gitu loh guys. Nih sosisnya berdaging. Emang ya tahta tertinggi kondok dan topoki di Indonesia tuh ya Chon. Keju mozzarellanya tebel, rich. Parah sih guys, mantep banget. Ini sih makan kondoknya wajib dicelupin sama roast topoki kayak gini guys. Buat kalian yang ngiler setelah ngeliatin channel mukbang Korea, emang harus ke Chon sih. Karena cuma di sini yang visualnya paling mirip dan rasanya paling otentik. Udah gitu halal MUI guys. Cus yang penasaran samperi. Dari tampilan sih cuma daging dan telur doang, tapi kalau di sini bisa dibikin seenak itu sampai orang-orang pada rela waiting list loh. Mimin akhirnya juga jadi korban deh nunggu. Ini tuh di Rui Japanese yang lagi viral banget di Bandung. Orang dari Jakarta kebanyakan pada bela-belain kesini loh demi nyobain Hikiniku Sumibiyaki pertama di Indonesia. Wah, interiornya keren banget. Kalian bisa makan di meja atau di bar yang dibuat mirip kayak Jepang. Jadi Hikiniku Sumibiyaki itu daging hamburg yang dibakar di atas arang. Dagingnya tuh dimasak langsung di depan mata kita guys. Terus penyajian dagingnya diletakkan di atas arang juga kayak gini. Kalian bolak-balik sebentar biar aroma arangnya makin nempel. Untuk cara makannya tuh bisa ditaruh onsen egg dan dipecahin, terus dikasih kondimen-kondimen yang lain kayak gini. Tuh dagingnya ada creamy-creamy dari onsen egg yang setengah matang. Dagingnya juicy, lembut, aroma arangnya juga bikin nikmatnya beda. Terus makannya pakai nasi Jepang mereka yang pulen. Enak banget guys. Selain pakai onsen egg, cara makannya tuh bisa pakai lobak dan disiramin saus yuzu ponzu. Kelihatan kan tekstur dagingnya lembut karena mereka tuh pakai Japanese beef Kagoshima E5. Wah, bukan kaleng-kaleng ya. Pantesan orang-orang rela waiting list. Udah sepaket juga sama miso soup. Terus senengnya di sini tuh no pork no lard untuk semua menunya. Biar seimbang, Mimin juga pesen Yukejan soup. Cita rasanya tuh seger banget dan disajiin di atas hot plate yang panas. Dessertnya harus pesen jasmine tea boleh. Pudingnya tuh rasa jasmine tea, nggak kemanisan, enak banget. Mimin fix sih bakal balik lagi. Gak apa-apa deh kalau harus nunggu lama. Sebanding banget sama rasanya. Yuk guys, kalian cobain juga. Ini beneran tau mas, all you can eat me. Iya mbak, ambil sendiri mbak. Wah, berapa mas? 25.000 mbak. 25.000 tak ambil semuanya nggak apa-apa? Gak apa-apa mbak. Sebanyak ini loh mas. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa mbak. Gila guys, beneran loh ini. Mimin ambil sebanyak ini cuma 25.000. Siap kak. Mie goceng mie yang start 5.000 per porsi dan gak pernah tutup. Mereka tuh sekarang berulah guys, bikin all you can eat mie. Ada Syaratnya makan di tempat
sendiri dan harus habis. Kalau tidak habis, bayar double. Wow, bayar double guys. Kira-kira bisa nggak ya Mimin habisin segitu? Gercep banget guys, mie yang Mimin ambil tadi langsung dimasak sama masnya. Ini porsi yang Mimin tadi ambil sendiri guys. Gede banget. Dan ini yang versi double. Dan ayamnya pun melimpah loh guys. Aduh duh, berat banget. Ini berapa kilo ya? Gila. Gimana makannya guys? Kalau kalian mikir ini rasanya hambar dan asin, salah besar guys. Dia tuh oily banget dan aromatik. Nah ini Mimin juga pesen best seller mereka, mie chili oil katsu. Tapi ini yang versi double guys. Kalian lihat sendiri tuh, katsunya tuh tebel dan tekstur minyak kenyal. Nggak cuman murah-murahan guys, dia tuh juga enak. Minyak bawangnya berasa dan seasoningnya berani. Usut punya usut, ternyata chef di sini tuh mantan pegawai bakmi GM. Pantesan. Terus outletnya estetik banget dan cabangnya banyak. Cus merapat. Mungkin ini adalah satu-satunya sambal paling fresh di Malang ya. Karena diulek satu-satu pakai tomat mentah dan cabai mentah yang seger. Ini guys tempongnya guys. Nah ini tuh lokasinya ada di Jalan Raya Mondoroko, Singosari guys. Namanya Sego Tempong SGS. Mungkin karena lokasinya di Singosari kali ya. Turut berduka cita bagi kalian yang kulineran Banyuwangi tapi langsung ke sana. Padahal ternyata ada loh di Malang yang otentik. Nasinya ambil sepuasnya lagi. Ini menu favorit Mimin cewek guys, usus goreng tepung. Makan bareng nasi, sambal tempong, dan sayur selada air rebusnya. Ya ampun, ini usus goreng tepungnya gede banget dan renyah. Mimin tuh suka banget sama tipikal sambal tempong di sini. Dia tuh pedes, seger, soalnya pakai tomat mentah dan juga cabai mentah. Dan semua lauk goreng mereka tuh asin, gurih, renyah. Soalnya mereka tuh ngegorengnya pakai minyak yang banyak dan juga panas. Mimin cowok udah mulai kepedesan aja nih, tapi masih tetap lanjut entepin sambal tempong ke atas nasi panasnya. Nah ini Mimin cowok makan sego tempong belut. Dan Mimin cewek makan sego tempong iga. Lihat guys, iga sapinya empuk ngeprur. Dan kalau kalian tahu dadar jagungnya sego tempong SGS ini bener-bener underrated. Dia tuh kawin banget dipaduin sama sambelnya. Setelah disiksa sama sambal tempongnya yang pedes seger, Untungnya mereka ini juga jualan es teh lerendut. Seketika kepedesan kita berdua tuh langsung padam. Dia tuh nggak oversweet, terus aneka toppingnya juga colorful. pokoknya kalau kalian lagi jalan ke Singosari wajib mampir ke Sego Tempong SGS. Guys, ada yang jual bebek goreng dan kita tuh bisa makan di pinggir sawah. Juicy banget. Ini dia guys, bebek andalan warga Jogja. Bebek rakyat yang Mimin samperin ini di cabang Godean. Wah ternyata yang cabang sini bisa makan pinggir sawah guys. Betul kata orang, ada aja sesuatu di Jogja. Tuh bebeknya fresh ya, diungkep dan digoreng di tempat. Harga proporsinya juga murah guys, kan ini Jogja. Nah di sini tuh sambelnya gratis, free refill. Ambil sendiri ya guys. Selain sambel, sayurannya juga gratis. Ambil sendiri. Makanya sambil nikmati pemandangan sawah yang kayak di lukisan. Ini bumbu bebeknya ngelawuhi banget guys. Ini Mimin uel-uelin ke nasi panas dan sambel. Rempah abis, teksturnya empuk. Gurihnya asik. Mimin suka banget sih sama sambal bawangnya. Ketemu sama bumbu bebeknya yang gurih, nikmat bener guys. Pakein kol goreng. Ini ngabisin nasi guys. Terus ya yang Mimin suka, bebek di sini tuh gorengnya nggak sampai kering gitu loh, jadi lembut dan jusinya juga berasa. Dan orang-orang biasanya makannya tuh sambil nyeruput sop ayam. Ada aneka oseng sayur juga guys. Ini Mimin makan bareng sambal terasi. Wah mantap juga ini sambal terasinya. Selain bebek mereka juga ada nila goreng. Ini bumbu kremesannya juga sama kayak yang bebek tadi ya, gurih banget. Setelah pedes-pedes minum yang seger. Dan di sini juga ada kopi guys, jadi bisa ngopi di pinggir sawah. Wajib kesini kalau ke Jogja. Ya kak, jatuh kak. Gak apa-apa kak. Kemarin tuh kalian kok gak percaya sih bakso 20.000 ambil sendiri sepuasnya. Nih Mimin kesini lagi ke bakso WD Ambiar mau buktiin ke kalian. Untuk peraturannya masih sama ya kak, 20.000 ambil sepuasnya. Stop pengambilan kalau udah jatuh dari mangkok sama wajib dihabiskan. Nah ini pelanggannya guys, skillnya udah level dewa. Bu, kameranya di situ. Wah keren banget ibunya, sampai tinggi guys. Dibilang nggak untung masih untung, cuma tipis sekali untungnya. Sekarang kan semua harga barang naik. Cuma kalau saya naikin harga baksonya juga rasanya nggak memungkinkan. Karena langganan saya tuh rata-rata tuh pelajar sama anak kos. Kasihan juga mereka. 20.000 ambil sepuasnya guys. Mulai dari sekarang ya. Gak mau rugi, gak mau rugi. Yeay, gede banget guys baksonya. Udah gitu jumlahnya ada 7 lagi. Dan itu semua cuma 20.000.
Isinya daging dan mercon. Diracik-racik dulu biar makin mantep kuahnya. Gambiorin sambal dikit aja. Ini salutnya bakso WD Renon tuh nggak cari untung guys. Soalnya meskipun cuma 20.000 ambil sepuasnya, baksonya tuh ngedaging banget. Di era rupiah melemah, pejabat banyak yang korupsi, ternyata masih ada orang baik guys. Anyway, isian bakso WD Renon ini juga macem-macem loh. Ini yang keju ya guys, dan isiannya tuh royal banget. Kuahnya lekoh banget, udah sama bihun dan juga kol. Kalau kalian cari kuliner halal dan super murah di Bali, wajib mampir ke bakso WD Ambyar Renon. Mau makan jukut sekarung pun kalau di sini boleh guys, gratis tis gak bayar sepeser pun. Iya, jukut itu selada air yang digoreng guys, terus dikasih micin. Kalian kalau ke Bandung makannya jangan di warung Sunda mainstream dong, coba ini di warung Sunda Eka Sari. Lokasinya di pinggir jalan dan rame banget, serame lauk-lauk yang mereka punya. Ya ampun guys, Mimin kalah banget lihat lauk sebanyak ini. Ada cumi, kikil, lele, tahu tempe, ayam, bebek, jeroan-jeroan, sampai jando pun ada guys. Tinggal kalian pilih-pilih, terus punya kita nanti digorengin bareng punya orang-orang, terus nanti diambil lagi sendiri. Harus inget ya tadi pilih yang mana aja. Tapi yang terpenting jukut gorengnya ini nih bisa ambil sepuas-puasnya gratis. Karena gratisan Mimin ambil sebanyak ini lah. Tuh cumi gorengnya guys sejumbo ini. Sambalnya pun gratis guys, boleh nambah sebanyak apapun. Jukutnya gurih, asin, micin banget. Bener-bener cocok sama nasi dan sambalnya yang pedes manis. Cuminya gak cuma gede doang, ini tuh gak alot sama sekali loh guys. Aduh bener-bener ya, jukut dan sambalnya tuh bikin nasi cepet habis guys. Kulitnya ini juga crispy dan kenyal, bumbunya asin, ngerasa banget sampai ke dalam. Wah ini sih wajib kalian cobain ya kalau lagi di Bandung. Masakan apa nih pakai daun bawang raksasa? Kenapa sih orang-orang Korea tuh sedoyan itu sama bawang? Kali ini Mimi nyamperin Wonjo Tukdak Dakhan Mari. Terjemahannya sih ya sup ayam utuh gitu. Bahan-bahannya herbally banget ya, termasuk bawang-bawangannya. Tapi herannya walaupun suka makan bawang, tapi orang Korea tuh gak bau badan sama sekali loh. Kok bisa ya? Padahal makan apapun pasti pakai bawang. Termasuk ini nih, bawangnya gede pol. Kali ini ayamnya juga gede banget guys. Dan sayangnya makan di sini satu orang tuh harus pesen 1 ekor ayam. Karena Mimin 2 orang jadi 2 ekor ayam guys, gede banget. Tapi ini kuahnya tuh bener-bener ngaldu, light banget. Lihat deh pahanya doang segede itu, apalagi 1 ekornya. Tapi jujur ya, ini tuh enak banget loh guys. Buat Mimin yang suka daun bawang, ini tuh enak banget. Bisa makan daun bawang yang kres-kres. Buat yang cari makanan halal di Korea, ini bisa jadi opsi sih. Dan mereka tuh juga jual sate ayam yang panjang-panjang kayak gini loh guys. Bumbunya pedes-pedes gurih, enak banget deh. Yuk cobain juga. Cuman di sini kalian bisa makan sate di pinggir kali. Jadi makanya emang di pinggir kali guys, sambil lihat orang-orang juga main air di kali. Tuh orang-orang pada seru banget guys main di kali. Ini tuh namanya Sate Maaton yang lokasinya di Sesaut, Lombok. Gak jauh guys dari kota Mataram. Pemiliknya temen Mimin sendiri, Kak Ayas dari Lombok. Aksesnya gampang sih, udah ada tangganya. Tapi Mimin jompo guys. Tuh bisa makan sekaligus healing di pinggir kali kan. Ini masih asri banget ya guys. Jadi ini ada daging, jeroan dan juga ayam. Nah ini nih sate bulayak khas Lombok. Jadi emang beda banget sama sate yang kita temuin dimanapun. Kalinya masih asri ya guys. Airnya ini nggak kotor. Ini udah dateng guys satenya. Gila ya, sungainya ini bener-bener jernih. Kelihatan kan kalau sungainya tuh sebersih itu, nggak ada sampah satupun. Nah jadi sate bulayak itu sate sapi dan bumbunya ini santan dan pedes gitu. Yummy. Dan bulayak itu lontongnya yang panjang ini. Kayak gitu tadi ya bukanya, terus dicocolin ke bumbu santannya yang pedes ini guys. Jujur sate ini tuh enak banget, bumbunya gurih, pedes, tipe Mimin banget. Kalau ke Lombok wajib kesini.